Hai semua, apa kabar? Kembali lagi di channel Biologi Zone. Belajar IPA yuk. Sebelum kita mulai belajar, jangan lupa klik tombol subscribe ya, agar channel ini terus berkembang. Terima kasih. Kita akan memasuki materi yaitu sistem pencernaan pada manusia yang merupakan materi IPA SMP untuk kelas 8. Nah, konsep dari pencernaan adalah adanya makanan berupa makromolekul dimakan lalu diproses di dalam organ tubuh nanti berubah menjadi mikromolekul. Nah, secara keseluruhan pencernaan artinya proses menghaluskan makanan besar menjadi halus yang terjadi di organ pencernaan. Nah, adapun proses pencernaan itu sendiri nanti dibagi menjadi dua. Yang pertama mekanis yaitu terjadi di dalam mulut. Kemudian yang kedua adalah pencernaan secara kimiawi yang dilakukan oleh enzim seperti saliva. Kita masuk ke bagian dari organ pencernaan. Nah, yang pertama itu ada rongga mulut. Di dalam nanti rongga mulut ini kita tahu ada nanti yang namanya gigi, lidah, dan juga kelenjar ludah atau saliva. Termasuk yang pertama ada gigi. Nah, gigi ini gunanya untuk apa? Untuk mengunyah makanan supaya menjadi halus. Yang kedua ada lidah. Lidah ini fungsi utamanya adalah untuk mengatur letak makanan. Kemudian ada saliva. Saliva itu bisa berfungsi sebagai antibakteri pada nantinya ya. Kemudian termasuk yang kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan itu adalah bagian saluran pencernaan penghubung rongga mulut dengan lambung. Nah, di dalam kerongkongan ini terdapat gerak peristaltik, yaitu gerakan nanti akan mendorong makanan agar mudah masuk ke dalam lambung. Setelah kerongkongan selanjutnya adalah lambung. Nah, dalam lambung ini makanan yang kita makan tadi akan dilumatkan dengan bantuan yang namanya getah lambung. Oke, ini untuk lambung yang lebih spesifiknya. Yang pertama itu ada yang namanya enzim pepsin. Fungsi utamanya mengubah protein menjadi pepton. Yang kedua ada renin. Renin itu mengendapkan protein susu menjadi kasein. Lalu ada yang ketiga atau asam klorida atau HCl, yaitu membunuh bibit penyakit dan gunanya untuk mengasamkan makanan. Berikutnya adalah usus halus. Nah, usus halus ini adalah usus paling panjang dalam saluran pencernaan kita dan dia memiliki banyak bagian-bagiannya. Berikut ini penjelasannya. Yang pertama itu ada usus halus itu terdapat 3 bagian. Yang pertama itu ada usus 12 jari dengan panjang 25 cm, lalu ada usus kosong dengan panjang 2,5 meter, dan yang terakhir ada usus penyerapan panjangnya sekitar 4 meter. Selanjutnya adalah usus besar. Nah, makanan yang tadi setelah dari usus halus ke usus besar. Nah, di usus besar ini nanti terjadi proses yang namanya tempat penyerapan air. Makanan tadi itu akan diserap airnya terlebih dahulu. Lalu di situ juga terjadi pembusukan ampas makanan dengan bantuan bakteri. Dalam usus kita itu ada bakteri ya. Nah, yang terakhir ada yang namanya anus. Nah, di anus ini nanti makanan yang tadinya sudah menjadi ampas dari usus besar akan disimpan dalam bentuk feses. Nah, feses ini disimpan di rektum lalu dikeluarkan nanti lewat anus. Oke, berikut ini kita ulangi lagi urutan sistem pencernaannya. Yang pertama itu ada rongga mulut, kedua ada kerongkongan, selanjutnya makanan masuk lewat lambung. Setelah dari lambung menuju usus halus, diseraplah sel-sel makanannya. Kemudian melewati usus besar, jadi ampas makanan, dan terakhir dijadikan feses atau disimpan di anus atau bagian lebih tepatnya di rektum untuk sebelum nanti dikeluarkan lewat anus. Terima kasih. Sampai jumpa di materi berikutnya.